Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas materi zakat. Tahukah kalian tentang zakat? Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Ketika Allah memberikan harta, ketika Allah menitipkan rezeki kepada kita, di dalam harta itu ada hak orang lain. Maka kita yang mempunyai harta yang diberikan rizki oleh Allah dengan rizki yang lebih, di situ ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Putra-putri yang solih dan solihah, kita akan membahas materi zakat ini. Yang pertama adalah pengertian zakat. Yang kedua, dalil tentang zakat. Yang ketiga, tentang macam-macam zakat. Yang keempat, nisab zakat. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang mustahik zakat. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barokatu yang mempunyai arti keberkahan, atau harotu yang memiliki arti kesucian, al-nama yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan. Zakat menurut istilah yaitu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Setelah tadi kita bahas tentang pengertian zakat, kita lanjut tentang dalil zakat yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tahukah kalian tentang macam-macam zakat? Macam-macam zakat ada dua. Yang pertama adalah zakat mal. Yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Dengan besaran yang harus dikeluarkan adalah 1 sok. 1 sok memiliki nilai yang sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya. Atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Kemudian, syarat seseorang wajib zakat fitrah, yang pertama, beragama Islam dan merdeka. Yang kedua, menemui 2 waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal, walaupun hanya sesaat. Yang ketiga, mempunyai harta yang lebih dari kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Yang keempat, orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Yang kelima, anak yang lahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Yang berikutnya, orang yang baru memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Dan yang terakhir, tanggungan istri yang baru saja dinikahi selepas matahari terbenam pada akhir Ramadan. Selanjutnya adalah tentang zakat mal atau disebut juga zakat harta. Pengertian mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki
atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut ghalibnya atau lazimnya. Pengertian zakat mal adalah zakat yang wajib diberikan karena menyimpan atau memiliki harta berupa uang, emas, dan sebagainya yang cukup syarat-syaratnya. Sedangkan orang yang wajib zakat mal adalah yang pertama, beragama Islam dan merdeka. Yang kedua, memiliki harta secara penuh. Yang ketiga, hartanya berkembang. Yang keempat, cukup nisab. Yang berikutnya, lebih dari kebutuhan pokok. Selanjutnya, bebas dari hutang. Dan yang terakhir, berlalu 1 tahun atau haul. Harta yang wajib dikeluarkan, dan ini termasuk zakat mal, adalah yang pertama, emas. Yang kedua, perak. Yang ketiga, hasil pertanian. Yang keempat, hasil peternakan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah rikas atau barang temuan. Untuk nisab dan berapa harta yang harus dikeluarkan, silakan kalian perhatikan pada tabel berikut ini. Tahukah kalian kepada siapa zakat akan diberikan? Di dalam surat At-Taubah ayat 60 ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau yang disebut mustahik zakat. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, ghorim. Yang keenam, ibnu sabil. Yang ketujuh, fisabilillah. Dan yang terakhir adalah rikob atau hamba sahaya. Anak-anak yang solih dan solihah, demikian tadi sudah kita bahas tentang zakat. Ibu berharap kalian bisa mengerti, memahami tentang zakat. Dan yang terpenting lagi, insya Allah kalian dapat menunaikan kewajiban zakat. Karena ingat, di dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.